Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meila Yudiasari dengan NPM 2478082. Pada video kali ini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah Network Programming 2 tentang NetMiko dan YAML. Jadi kita sudah capai lab session 5, di mana pada lab session 5 ini tujuannya untuk memahami perbedaan Paramiko dan NetMiko, kemudian menggunakan YAML untuk menyimpan informasi perangkat serta mengintegrasikan YAML dengan script Python berbasis NetMiko. Jadi NetMiko sendiri adalah library Python yang dibuat untuk khusus otomasi konfigurasi dan manajemen perangkat jaringan. Nah, di sini kan Paramiko. Nah, Paramiko itu umumnya digunakan untuk koneksi SSH ke perangkat lain. Jadi perbedaan Paramiko dan NetMiko NetMiko itu dibangun di atas Paramiko. Nah, yang dimana library dasar untuk koneksi SSH, tapi NetMiko itu menambahkan banyak fitur agar lebih mudah digunakan untuk perangkat jaringannya. Lalu pada penugasan selanjutnya di sini ya, pada exercise 1 tentang initial configuration, kita akan mengerjakan menggunakan lab yang sama ya, lab 3 dan 4 menggunakan lab yang sama dengan minggu lalu. Oke, ini labnya sudah saya buka ya. Kita close dulu, coba masuk, kita open. Di sini labnya 3 dan lab 4 sebelumnya. Di sini pastikan setiap perangkat dan NIC telah dikonfigurasikan dan memiliki IP address yang valid. Jadi kita coba di sini kita cek IP-nya. Nah, di sini untuk Docker sendiri dia memiliki IP 192.168.1.2. Nah, kita coba lihat untuk switch. Untuk switchnya sendiri kita coba show IP interface brief. Nah, sini 192.168.1.3. Oke, berarti sudah ya. Untuk router kita show IP interface brief. Nah, IP-nya ini juga sudah. Nah, untuk ngecek lagi apakah dia sambung ke internet atau tidak, atau dia tuh dapat terhubung antara perangkat satu sama lain tidak, kita coba ping sini 192.168.1. IP switch ya 1.3. nih. Oke, dia berjalan. Lalu untuk IP router kita coba. Nah, di sini juga dia berjalan ya. Oke. Nah, lalu sini perintahnya pastikan serial dan address yang valid sudah, dan dia juga sudah memiliki perangkatnya saling terhubung. Ini konfigurasi SSH pada switch maupun router. Oke. Jadi sebelumnya juga sudah membuat SSH ya pada lab-lab sebelumnya. Di sini kita coba masuk ke SSH-nya. Sini Mila 192.168.1.3. Oke, SSH Mila. Nah, di sini kita digunakan untuk masukkan password ya. Oke. Nah, di sini sudah masuk ke switch-nya. Artinya dia sudah membuat mengkonfigurasi SSH. Nah, oke. Lalu kita exit dulu. Kita coba lagi untuk SSH router. Kita masuk. Nah, sini juga sudah pada router. Nah, ini oke. Kita coba ya untuk mengaktifkan syslog sehingga log perubahan konfigurasi tercatat. Oke. Kita coba aktifkan syslog. Nah, di sini ya syslognya sudah aktif. Kita coba untuk
cek SSL verifnya. Nah, di sini. Oke, sudah ya. Ini pada lab sebelumnya juga sudah dijelaskan apa guna-gunanya. Di sini saya akan ringkas saja, langsung ke stepnya langsung. Exercise 2, konfigurasi switch dan router dengan NetMiko. Jadi di sini kita akan install NetMiko pada NIC, pastikan NIC telah terhubung ke internet. Nah, kita coba ya, lihat apakah dia terhubung ke internet atau tidak. Dengan ping 80. Nah, ini alamat Google ya. Oke, artinya dia berjalan bisa. Lalu selanjutnya install NetMiko menggunakan pip. Oke, kita di sini pip install NetMiko. Oke. Nah, di sini sudah ya, checks from Google already. Oke. Lalu selanjutnya kita membuat script Python dengan NetMiko ini, dengan nama ini ya, netmiko.conf. Oke, kita coba netmiko conf.py. Nah, di sini sebenarnya juga saya sudah mencarinya ya. Oke, pada NetMiko-nya. Nah, kita coba jalankan menggunakan perintah Python netmiko.conf. Nah, sini ya, artinya dia menghubungkan ke router. Nah, konfigurasi terminal. Lalu dia membuat interface loopback 0 IP address ini. Lalu shutdown deskripsi loopback NetMiko nih. Lalu konfigurasi router selesai. Kemudian dia menghubungkan ke switch, membuat name VLAN NetMiko. Oke. Caranya apakah benar ini berhasil? Kita cek pada ini. Coba kita cek pada switch dulu. Pada switchnya kita cek dengan show VLAN brief. Nah, di sini ya, pada punya sendiri sudah ya, artinya dia sudah membuat VLAN 10-nya NetMiko, lalu VLAN 100. Oke, kita close. Nice. Nah, ini ya, dia sudah membuat loopback NetMiko pada switch ya. Switchnya membuat VLAN NetMiko pada VLAN 10. Oke, lalu selanjutnya kita lihat apakah di routernya. Nah, di routernya kita lihat Nah, di sini dia membuat loopback 0 ya, yaitu 10 dari 1. Oke, artinya dia berhasil. Kita lihat oke, di sini switch membuat VLAN 10, mengaktifkan interface loopback 0. Oke, berarti di sini sudah berhasil pada exercise 2. Oke.
Di sini pengenalan tentang YAML. Jadi introduction to YAML. Jadi YAML sendiri yaitu YAML and Markup Language, yang artinya adalah format data untuk human readable, digunakan dalam network automation seperti Ansible, yaitu yang dimana YAML itu mudah dibaca dan atau ditulis dan cocok dengan struktur data seperti list dan dictionary. Kemudian YAML sendiri itu mendefinisikan alur kerja otomatisasi dan dataset, misalnya antar daftar filan. Nah, di sini juga YAML, XML, dan JSON memakai struktur data yang sama seperti list, key, dan key value. Dan YAML juga lebih mudah dibaca dan lebih sering digunakan dalam automation tools. Nah, di sini menjelaskan YAML-nya serta perbedaan YAML dan JSON. Oke, dan kita lanjut ke exercise ketiga, yang dimana menyimpan dan informasi router dalam file YAML. Nah, buatlah sebuah file device YAML berisi informasi utama, itu seperti bawah ini, yang membuat script untuk mengakses router menggunakan YAML. YAML.conf_conf.py. Oke, jadi kita lanjut lagi di sini untuk YAML-nya. Kita lihat di sini. Ini sudah netmical exercise 3 ya, menyimpan informasi terbuat file device.yaml. Oke, ini juga ada device.yaml dan nano device. Kita lihat devices.yaml di devices.yaml. Oke, kita masukkan dulu sini device-nya apa. Nah, device-nya di sini device type-nya Cisco AES, host-nya bukan 1.4 ini router, dan username-nya Maila, password-nya ini. Oke. Di TTRO Nah, kita lihat dulu, lalu kita membuat script Python ya. Kita buat dulu script Python. Sini membuat Python script, yaitu yaml.conf.py. YAML source controller. Oke, sini kita masukkan import YAML. Nah, lalu kita jalankan ya. Python YAML conf Python YAML.conf.py. Nah, oke. Ini mana tadi? Python YAML.conf.py menghubungkan ke router 192.168 menjalankan perintah soal IP interface brief. Nah, di sini dia ya. Dia menjalankan soal IP interface brief pada router. Lalu koneksinya ditutup, selesai. Oke. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita lihat kita kan sudah ya buat file device. Nah, lalu untuk membuat scriptnya sudah import YAML. Lalu exercise 4, konfigurasi seluruh perangkat dalam file YAML, tambahkan informasi perangkat switch pada file device YAML.
Lalu modifikasi YAML pada exercise sebelumnya sudah sehingga perangkat pada file YAML sehingga dibuat. Nah, di sini sudah modifikasi pada routernya mengaktifkan interface loopback 1, switchnya membuat VLAN 100. Nah, oke. Kita masuk ke nano lagi untuk modifikasi. Oke, untuk memodifikasi kita masuk ke nano YAML ya. Bukan. Nih, no device YAML. Kita modifikasi untuk exercise keempatnya. Dia menggunakan switch ya. Tadi kan hanya router saja, ini dia router. Nah, sekarang kita akan menggunakan switchnya. Sini kita copy saja sebenarnya. Oke, nah di sini untuk ini yang routernya, kemudian di sini switchnya, etc. Nah, oke, nano device-nya sudah, kita masuk ke nano YAML-nya. Untuk nano YAML-nya kita masukkan modifikasinya agar dia itu mengaktifkan switch juga. Oke. Sini kita bisa hapus dulu. Nah, lalu kita kita coba jalankan lagi untuk Python YAML. Nah, ini ya, pada ini dia menghubungkan ke router 19 dia config terminal shutdown ya, lalu set VLAN konfigurasi selesai. Oke, jadi kita coba lihat pada router dan switch. Kita jalankan lagi nih. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini kan dia membuat VLAN baru pada VLAN yang 100. Lalu untuk yang bagian router kita lihat. Ini kan awalnya loopback 0 saja. Dan dia kan ingin membuat loopback 1. Aduh. Nah, di sini dia sudah membuat loopback 1-nya 20 1. Oke. Oke, jadi di sini dia sudah ya tambahkan informasi perangkat switch pada file device .yaml, lalu modifikasi YAML conf sebelumnya pun lengkap terdapat pada file YAML dapat dikonfigurasi. Dan dia dimana dia itu mengkonfigurasi mengaktifkan interface loopback 0, lalu switch membuat VLAN 100 yang awalnya itu dia di sini hanya membuat VLAN 10, lalu dia membuat loopback 0. Di sini dia menambahkan ya, dimodifikasi yaitu menambahkan router serta menambahkan pada bagian switchnya mengaktifkan interface loopback 1. Di sini membuat VLAN 100. Oke, jadi di sini sudah ya pada exercise-nya. Sini juga sudah berjalan, sudah dapat running pada Python YAML.conf-nya. Dia sudah menghubungkan ke switch maupun routernya. Lalu di sini juga sudah, masing-masing exercise juga sudah, switchnya juga sudah. Oke. Nah, kita coba akan kita coba jalankan syslog-nya.
coba ya, tile apa aja sih yang sudah di ini. Nah, ini untuk tile. Nah, untuk tilenya pada nih pada Oktober tanggal segini sekian of duplex interface loopback. Oke, dia sudah mengaktifkan ya. Nah, oke, itu kita ini syslog. Nah, nih syslognya. Oke, jadi di sini dia sudah ini ya, sudah dapat terhubung. Oke, exercise-nya sudah semua. Pada exercise 2 sudah, exercise 3 sudah, exercise 4 sudah. Nah, ini juga sudah dikerjakan, sudah dikumpulkan. Jadi menurut saya pada lab season 5 ini sudah semua. Jadi terima kasih. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kurangnya penjelasan dari video saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.